Pertanyaannya, Nabi kaya atau miskin? Kata Nabi pada Ali, ini Ali pemuda, taat, rajin salat malam, dekat dengan Nabi. Ketaatannya dari Nabi gak pernah dibantah. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Tempat tidur itu sasaran 100 pemuda, pedang terhunus, taruhannya nyawa. Tapi Ali mengatakan, bala ya Rasulullah, siap bertaruh dengan nyawanya. Tidak pernah terdengar dalam kitab sejarah Ali protes. Jangan saya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Enggak. Abu Bakar, temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Begitu akan berangkat, lihat turun ayat tadi. Begitu turun, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ditambah surat Yasin. Ditutup kemudian, maaf pandangan mereka semua. 100 pemuda dibuat ngantuk, Nabi lenggok saja keluar tanpa pernah disadari oleh 100 orang itu. Dilindungi oleh Allah, dibebaskan bahkan dari jebakan-jebakan yang siap menghimpit beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan beliau sampai-sampai kemudian dijaga oleh Allah? Kata para ulama, bukan sekedar beliau nabi, tapi tingkat ketakwaannya kepada Allah begitu luar biasa. Buka hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008, bagaimana tingkat tahajud Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang 3 orang sahabat, namanya 1 Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, 2 Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, 3 Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Datang semua pada Sayyidah Aisyah bertanya tentang cara tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi. Saya aja pernah tiduran, begitu malam tidur tangan saya bergerak kena kaki Nabi sedang salat. Tuh Anda bayangkan. Ini pemimpin. Kalau sodako 100 unta, kalau infak tak terkira, kalau emas segera dibagi, di riwayatnya bahkan di riwayat sahabat Ibnu Abbas, Nabi itu kalau sodako nggak terkalahkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kalau istirahat di rumahnya, kata Sayyidah Aisyah, saya tidur, tangan saya bergerak, terkena kaki suami saya. Saya tanya pada Anda, kalau ada seorang istri tidur, kemudian bergerak, tangannya kena kaki suami, itu tandanya ruangannya sempit atau luas? Sempit atau luas? Bukan cuma sempit, RS7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Pertanyaannya, Nabi kaya atau miskin? Ruangannya sempit, Nabi kaya atau miskin? Kaya. Kalau disebut kaya, kaya karena sedekahnya paling banyak. Disebut miskin, miskin karena tempat istirahatnya begitu sempit. Ternyata beliau miskin urusan dunia tapi kaya urusan akhirat. Malam hari, kata Sayyidah Aisyah, saya tidur, tangan saya kena kaki Nabi. Saya bangun, saya lihat kakinya sudah bengkak. Padahal baru rakaat pertama. Rakaat pertama kakinya bengkak. Bertanya Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, afalam, ya Rasulullah, lima hakadha, kenapa mesti begini? Alam takun madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Engkau belum wafat, surat surga sudah turun, inna a'tainakal kautsar. Ya Rasulullah, kenapa mesti begini? Alam takun ma'suman, bukankah kau dijaga dari dosa? Engkau maksum, madmun bil jannah. Kenapa mesti tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya ya Rasulullah? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Apa enggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Penasaran 3 sahabat tadi, diikuti Nabi besok harinya, sholat di belakang Nabi. Pertama Hudzaifah, begitu sholat di belakang Nabi, kata Hudzaifah, aduh, Masya Allah. Tidak ada sholat yang paling indah kecuali sholat di belakang Nabi. Kalau beliau berdoa tentang surga, umat didoakan masuk surga. Kalau beliau sampai di ayat neraka, berlindung supaya umatnya nggak ada yang masuk neraka. Kalau beliau ada di ayat doa, beliau memanjangkan doanya, bermohon kepada Allah. Tak terasa rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah, kata Hudzaifah. Besoknya Ibnu Mas'ud penasaran, Abdullah bin Mas'ud ikut di belakang Nabi sholat. Kata Ibnu Mas'ud besoknya, benar, tidak ada yang paling indah kecuali sholat di belakang Nabi. Saya kira 100 ayat akan ruku. Ternyata diselesaikan Al-Baqarah 286 ayat. Rakaat pertama. Saya kira ruku, nyambung ke Ali Imran 200 ayat. Saya kira ruku, nyambung ke An-Nisa 176 ayat. Baru kemudian ruku. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Nabi. Besoknya 3 orang ini gak ikutan lagi. Bukan karena capek. Kata Ibnu Mas'ud, saya itu selalu meniru di mana Nabi akan ruku. Saya menduga-duga untuk meniru dan mempraktekkan. Kayaknya sekarang ruku, bukan. Kayaknya sekarang, bukan. Kayaknya sekarang, bukan. Daripada saya banyak menebak, lebih baik saya sholat sendirian aja. Nanti baca kitabnya.